jumlah ketupat yang juga sangat unik. Jadi nggak ada seniman lain yang membuat lukisan berbentuk raket yang kecil seperti itu ya. Jadi ini benar-benar luar biasa. Dan satu lagi, ini ukurannya itu adalah ukuran 20 kali 20 cm. Oke. Yang itu artinya apa? Artinya karena ukurannya kecil, tentu harganya lebih terjangkau. Nah inilah luar biasanya Pak Edi ini ya. Sekarang karena ukurannya kecil berarti kan lebih terjangkau. Nah ini dengan sendirinya kan membuka peluang untuk masyarakat umum mampu membeli lukisan. Artinya itu pun bisa membangun atau menggerakkan ekonomi kreatif. Benar nggak sih Pak Made? Betul. Untuk membersamai pembukaan pameran tunggal Bapak Edi, serpihan rasa belah ketupat. Insya Allah pameran ini dapat memberikan inspirasi bagi perupa-perupa yang lain selalu semangat dalam berkarya. Kita doakan pameran tunggal Bapak Edi sukses dan berkah atas rahmat dan karunia-Nya, mendapat apresiasi dari khalayak ramai. Nikmati pamerannya, bungkus karyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma khawin adam sakaratul maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
menatap merah putih melambai menari angkasa. Ibaratnya telah banyak menelan korban nyawa, harta dan benda. Berkibarnya merah putih yang menjulang tinggi di angkasa, selalu beriring senandung lagu Indonesia Raya dan tetesan air mata dulu ketika masih berjuang bergerakan kemerdekaan untuk mengibarkan merah putih harus diawali dengan berpandara berjuang tak pernah bersalah untuk bergerak merdeka. Menatap merah putih adalah perlawanan melawan angkasa murka mengenaskan dari negeri tercinta Indonesia. Menatap merah putih adalah bergolak darah demi membela kebenaran atas asas manusia, menumpas wilayah penjajah di atas bumi putih ini. Menatap merah putih adalah kebebasan dan mesti dijaga dan membela. Ibaratnya diantara rakyat berkibarlah terus merah putihku dalam kemenangan dan kedamaian. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari sini, komunitas pemuda tidak yang dari sini, juga di luar komunitas pemuda juga. Nah, teman-teman pensiunan Seknek, selamat siang. Siang ini kita sama-sama di sini untuk melihat dan menyaksikan selama 1 minggu bisa disaksikan di sini dengan tema serpihan rasa belah ketupat dengan ukuran 20 kali 20 sebanyak 400 buah lukisan. Hal ini dibuat memang tidak lama, hanya 4-5 bulan, dengan disiplin yang tinggi, dengan kekuatan fisik yang cukup prima, di samping kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Tercipta 400 ini sebetulnya bisa lebih, tapi terlalu mabok kalau lebih. Karena dengan 400 saja saya sudah setengah mati. Tapi nggak apa, semangat untuk ini. Dengan adanya 400 ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya bahwa lukisan kecil itu harganya jauh lebih tinggi daripada lukisan besar. Kenapa? Sekarang ini di Indonesia mencari rumah besar itu susah. Orang mampu itu memiliki kecil. Kalau lukisannya besar mau taruh di mana? Dan siapa yang mau beli? Kalaupun beli memang harganya mahal. Tapi untuk 5 tahun mungkin hanya laku sekali. Tapi kalau yang kecil-kecil dalam jangka 5 tahun mungkin bisa 10 atau 20. Anak-anak kita bisa hidup, bisa sekolah. Tapi kalau menunggu 5 tahun sekali agak sulit kelihatannya. Itu kira-kira untuk teman-teman komunitas pendidikan. Kira-kira seperti itu, dan terima kasih sudah hadir di sini semuanya. Ayo kita buka pameran ini dengan sambutan dari Pak Made maupun terima kasih. Di sini saya di sini juga, Pak. Soalnya sama-sama Edi, Pak. Yang saya hormati perwakilan dari Kemenikbud, Kementerian Kreatif, Bapak Imade Wiradi Kusuma. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama, Pak. Kemudian Bapak Ibu, para seniman, para undangan, perupa yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Kemudian tentu tak lupa fokus utama kita hari ini, masterpiece-nya Pak Edi Yun yang hari ini menggelar karya
400 serpihan rasa belah ketupat 20 kali 20. Tadi sebelum saya kesini, saya sempat berbincang-bincang dengan beliau. Apa makna dibalik 400 serpihan rasa belah ketupat 20 kali 20. Saya dapat banyak inspirasi dari beliau. Ternyata yang pertama, kenapa belah ketupat? Karena jarang sekali Pak ya, orang menampilkan karya seni rupa dalam bentuk belah ketupat, biasanya kotak atau persegi panjang atau bentuk media lain. Tapi ternyata Pak Ediun punya imajinasi dan cara tersendiri untuk memberikan kreativitasnya untuk dinikmati masyarakat luas dengan cara yang berbeda. Sekilas tadi profil dari pembawa acara terkait dengan Pak Ediun, 52 tahun berkarya, suatu waktu yang bukan sebentar, mulai dari zaman SMA dulu katanya Pak ya, sampai dengan memasuki masa purnawakti di Sekretariat Negara terakhir, menjadi inspirasi buat kita semua, para apalagi saya nih Pak, buat anak-anak muda untuk tetap berkarya, tetap berjiwa muda untuk menghasilkan karya yang luar biasa, bukan hanya untuk komunitas tapi juga untuk bangsa dan negara. Tamrin Square pada saat ini kebetulan juga 2 hari ke depan kita juga akan menyelenggarakan 2 dekade Tamrin Square. Jadi 20 tahun Tamrin Square Mall ini berkarya dan memberikan yang terbaik untuk semua masyarakat sekitar Jakarta Timur, Jakarta dan Indonesia pada umumnya. 29 Juli nanti berbarengan juga dengan acara ini sampai dengan tanggal 2 Agustus kita juga menyelenggarakan acara yang nanti juga diisi oleh timnya Pak Ediun untuk menghasilkan karya juga bersama-sama di tempat ini di tanggal 29. Tamrin Square sesuai dengan tagline-nya, mall ini Pak punya tagline edukasi, menjadi tempat edukasi dan kultural serta lifestyle di area Jakarta Timur. Jadi menjadi kebanggaan buat kita untuk memberikan tempat kepada para perupa, para seniman untuk berkiprah menampilkan karya-karyanya di tempat kita di Tamrin Square. Kita membuka tangan selebar-lebarnya, membuka pintu selebar-lebarnya buat Bapak, Ibu, para penggiat budaya, penggiat seni untuk dapat menampilkan karyanya di Tamrin Square. Seperti yang sudah kita sampaikan, 20 tahun Tamrin Square sudah memberikan yang terbaik buat masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ini berkenan buat semua masyarakat dan komunitas. Saya ucapkan selamat berkarya kepada para seniman, terutama untuk Pak Ediun sampai tanggal 2 Agustus nantinya, walaupun sampai beberapa jauh ke depan kita tetap memberikan tempat buat para perupa dan rekan-rekan seniman untuk tetap berkarya di Tamrin Square. Kita bisa menikmati 400 karya dari Pak Ediun. Bisa dibeli juga kan Pak ya? Silahkan dibeli. Jadi kita memberikan kesempatan nanti mungkin Pak bisa disampaikan di announcement bahwa kita menggelar acara ini sehingga para penikmat seni bisa menikmati dan bahkan membeli dan membawa pulang ke rumah. Terima kasih Pak Ediun dan para Bapak Ibu sekalian seniman dan perupa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua. Kami juga tetap mendukung dan memberikan dukungan penuh kepada para penggiat seni dan budaya. Itu saya sambutkan, bacakan saja sambutan dari Ibu Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain.
pada pembukaan pameran 400 serpihan rasa belah ketupat Atrium Taman Tamini Square Mall 27 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya mohon cakepnya ya. Bunga melati tumbuh di taman, indah dipandang di waktu petang. Selamat datang hadirin budiman di pameran seni serpihan rasa yang gemilang. Yang kami hormati Bapak Insinyur Edi Muhammad Ihsan, Direktur Tamini Square. Yang kami hormati Ibu Endah Sunarto, Ketua Umum Komunitas Perupa Perempuan Indonesia. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan dan garis bawahi dalam pameran ini adalah nomor 1, inovasi di ruang publik membawa 400 karya ke sebuah pusat perbelanjaan adalah langkah nyata demokratisasi seni. Seni tidak harus berada di ruang galeri, seni harus hadir, menyapa, dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Yang kedua, ekosistem kreatif. Pilihan Pak Edi menggunakan format belah ketupat dalam ukuran 20 x 20 cm bukan hanya soal estetika, tapi juga soal aksesibilitas. Ini adalah strategi ekonomi kreatif yang cerdas, membuat seni original menjadi kolektivitas yang dapat dijangkau oleh lebih banyak orang, sehingga menumbuhkan pasar seni yang lebih inklusif. Terus terang saya sebelum kesini ya, sempat juga saya tadi membuka Google, saya sendiri, saya sekarang saya juga belum berani saya mencoba melukisnya. Kenapa? Karena di sini komposisinya kalau menurut saya agak rumit dan agak susah ya Pak ya, menyusun komposisinya itu. Ini luar biasa. Ya. Kalau lukisan segi saya udah pernah, kemudian segi 5 itu sudah pernah, tapi segi 4 ini saya belum pernah mencoba. Saya merasakan agak sulit kalau menurut saya pribadi sebagai pelukis. Kemudian kita lanjutkan kepada Bapak Edi Yun, terima kasih telah menjadi teladan bagi seniman lintas generasi. Konsistensi Bapak adalah misi bagi ekosistem seni Indonesia. Yang ketiga, Bapak Edi Yun, seniman yang luar biasa yang hari ini membawa kita dalam perjalanan emosional melalui 400 serpihan rasanya. Kemudian yang keempat, para undangan, kolektor, penyuka seni, dan rekan-rekan komunitas seni yang telah hadir di ruang publik ini. Puji syukur kita panjatkan hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di Atrium Taman Tamini Square untuk menyaksikan sebuah peristiwa budaya yang sangat istimewa. Pameran tunggal 400 serpihan rasa belah ketupat Pak Edi Yun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, melihat 400 karya yang terpajang di depan kita hari ini, kami tidak hanya melihat lukisan, tapi ada disiplin
dan dedikasi yang tidak pernah luntur selama beberapa tahun perjalanan berkarya Pak Edi Yun. Pameran ini adalah sebuah monumen yang membuktikan bahwa kreativitas adalah energi yang tak mengenal kata. Bapak, Ibu hadirin, mari kita nikmati setiap sudut pameran ini. Mari kita bicara dengan keadaan yang ada, karena di balik bentuk belah tempat itu tersimpan nafas kehidupan dan refleksi panjang seorang seniman yang patut kita apresiasi. Semoga pameran ini sukses dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menghidupkan api kreativitas di negeri ini. Kita penutup, lanjut pantun lagi ya. Kain batik bermotif mega mendung dibeli satu di pasar minggu. Mari kita bersama kita saling mendukung agar ekonomi kreatif maju selalu. Terima kasih. Setia Tamini Square. Jangan lupa ada beragam acara spesial selama tanggal 31 Juli 2026 akan spesial juga dari panitia dan juga bisa menikmati karya-karya lukis dari pelukis kita.
setia Tamini Square. Jangan lupa ada beragam acara spesial selama tanggal 31 Juli 2022.